Ya, soalnya kan koleksinya Pak Wira ini udah hampir 1000. Maut sekali. Tangguh Mojora. Oh, iki unik iki. Nah, ya kan karena konon katanya Mas Hamdi ini masih keturunan empu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan salam kedamaian dan kesejahteraan bagi kita semua. Amin. Amin. Salam budaya. Halo, apa kabar sahabat Samamur? Pada kesempatan kali ini saya ditemani Ko Wira. Ini salah satu kolektor keris di Surabaya yang paling keren. Masih muda apa masih tua gimana? Kemampu. Oke, ini Om Wira ini koleksinya keren-keren, lama di Sydney. Ternyata berapa tahun kok di sini kok? Pulang pergi ada sekitar 6-7 tahun. 6-7 tahun, lama nggak ketemu nih. Nggak taunya Ko Wira pagi-pagi datang ke sini bawa keris jian ngageti wong, kata orang Jawa. Yang bawa sendiri juga kaget. Kaget ya? Coba kita review bareng-bareng kawan. Oke, kita review bareng-bareng koleksi Ko Wira ini. Ini apa dapat dari Sydney atau dapat dari sekitar Surabaya sini kok ya? Ini pusaka pernah saya bawa dari Indonesia, saya bawa ke sana. Oh, Jadi terus pulang ke sini saya bawa lagi. keren. Warongko ini Madura nih. Memang Om Wira ini Darah memang Madura mengalir di diri saya. seneng itu ya Madura ya? Iya, ada darah Madura. Oh, ada telok lemak ya kok ya? Sanu, Teluk Lema. Sanu. Sanu. Keren-keren. Kalau dari Warongko ini memang nanti kita di zoom ya. Warongko ini kong bukongan. Jadi bukong burung ya, burung bukong. Kalau Madura Sumenep bilang kong bukongan. Wah, ini fiber atau apa nih? Seperti ini kok serat-seratnya kayak GG nih. Itu dulu Justin Bieber, sekarang jadi Oh. Maut sekali. Ini Kinata. Jadi warongkonya Madura, kerisnya Mojo. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tuh 13 ya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, lu 13. Panji-Paniwen. Tangguh Mojora. Mojora. Iya, Mojopahit. Madura. Oh iya, Mojora. Ini Tangguh baru ini, sahabat Samamur. Jadi Mojora, Mojopahit, warungnya Madura ya. Madura. Tapi cukup keren warungku ini, keren. Banyak GG tua. Kok nggak diwarang ini? Oh, Saya suka yang natural begini. Tahu dalam kondisi natural juga masih oke kondisinya. iya. Maut nih. Mau nih masuk lemari nih kalau harga terjangkau. Nanti kita ambil foto zoomnya biar untuk pembelajaran ya, edukasi. Kalau memang bedanya Megantoro sama Panji-Paniwen nanti ada ciri khusus. Mana yang Panji-Paniwen, mana yang Megantoro. Memang dalam dunia perpustakaan banyak edukasi yang perlu kita salurkan. Benar, atau Om. kita babar juga. Ini satu-satunya warisan bangsa. Keren ya. Udah lama nih Anda ya dapatnya. Sudah lama. Ukirane. Tapi gaya ukirnya Madura nih ya, memang Madura. ya.
tangan-tangan Madura nih. Iya, maka saya bilang Mojora. 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 Sip, mantap. Mojora, yang satu lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Solo nih. Wih. Gigi lagi, fiber lagi. ya. Dulu fiber, sekarang jadi apa? Jadi gigi. Jadi ini dari bentuk warongko Solo Gayaman, dari juga Solo, Pendok Blewahan. Wah, ini wayahe ganti kok. Pendoke. Iya, sudah lama Mas Hamdi. Ganti emas aja, ya. Boleh. Kerisnya apa sih? Pamore. Maut pamore. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, sabu inten. Sabu inten, benar. Jadi ciri-ciri sabu inten itu memang lambe gajah satu, terus ada belumbangan, kembang kacang, greneng. Iya. Terus ini yang aku agak merinding pamornya. Jian nginden Ini banget. pamornya liar ini Mas Hamdi. Liar bener. Nggak Kalau mau aku diem. bilang nginden. Nggak mau diem. Nggak mau diem. Goyang bener. jalan terus. Wah, ini kalau orang enak jalan terus. Liar ya benar. Keren nih. Kalau aku bilang ya pamornya nginden, pendaringan kebak istimewa. Ya sebenarnya ini rongko Solo nih Mataram Iya. ke Sultan Agung ini yo. Ini termasuk jenis pusaka yang mahalnya agak pedes. Oh iya pedes ya. Pedes, sabuknya aja inten. Oh sabu inten. Inten iya. pedes ini. Pedes iya. Wah. Keren yo. Lama nggak jumpa terus bawa yang kayak gini-gini. Loh, itu sing banyak mau dicuci ya? Iya, Cuci terus di ini juga restorasi warongko ya? boleh. Iya, biar keren. Maut. Ini barang pusaka sepuh bukan fabrikasi. Iya. Jadi perlu kita buat senyandang mungkin. Kita hargai. Memang di keris itu udah ini ya, berapa tahun? Mulai dari papa ya? Iya. Mulai dari orang tua turun menurun hingga berjumpa dengan Mas Hamdi. Iya. Itu pun perjumpaan kita yang nggak disengaja. Papa logat Maduranya masih kontel ya. Kental. Sama aku aja ngomong bahasa Madura. Ngocak kok Madura. pertama. Iya. Iya. Ngocak Madura ya. Ngocak Madura. Iya, keren. Jadi ke Sydney itu bisa bawa keris ya? Bisa ada ekspedisi yang bisa kirim. Oh. Tempo hari bahkan kan pernah saya kirimkan di Inggris atau Rusia yang dibantu Mas Hamdi waktu itu ya. Iya, pakai FedEx gitu ya. Pakai FedEx. Cuman Kalau- kadang-kadang kita juga berpikir ya, orang di luar negeri sana kepingin melestarikan pusaka kita. Tapi kadang-kadang orang kita sendiri yang nggak mau ngerabut pusaka, nggak ikut melestarikan, nggak menghargai pusaka warisan Iya. leluhur ini. Ini kan kebalik, Kebalik ya. kontradiktif sekali. Jadi orang pribumi sendiri belajar adat budaya sana, Iya. luar negeri, ya toh. Iya, Yang dari luar mau kayak gamelan banyak yang itu, betul. yang belajar itu kan. Warisan kebudayaan kita itu sangat-sangat diminati orang luar negeri. Gimana kalau kita buka di itu galeri Sang Pamor, buka di Sydney, keren ya? Oh, setuju. Keren ya. Pasti. Tapi piro kon terakhir? Sahabat Sang Pamor bisa buka di eBay. Di eBay kita bisa lihat. Di sana ada juga orang yang berniat memaharkan pusaka itu dari Amerika, Jerman, Belanda, Iya. Inggris, banyak sekali. Berarti pusaka kita ini ada di mana-mana. Di lelang eBay itu ya. Iya. Ah. Bahkan ada beberapa itu bisa sampai ke Christie juga lelangan. Itu keris.
Keris. Kalau Kristi aku tahu itu antik ya, kayak keramik atau lukisan ya. Barang-barang yang di only itu biasanya bisa masuk ke sana karena di sana kan juga ada testernya. Dia lihat barang ini layak untuk diikutkan lelang, masuk. Iya, iya. Karena penggemarnya kita ini sudah mancanegara, Mas Amdi. Iya, benar. Bukan cuma di Indonesia. Jadi kita orang Indonesia kalau nggak bisa melestarikan budaya ini malah kebalik ceritanya. Kebalik, ya. Iya. Iya, betul sekali itu. Jangan sampai hilang lah. Jangan sampai hilang. Apa mana ini? Untuk pewarangannya, nah, seperti gini-gini kan sudah nggak ada lagi, Mas Amdi. Oh, ini unik ini. Nah, ya kan? Warongko ori, ya. Kalau aku bilang sih kayak keris, kayak itu ya. Kan kayak rencong. Ya, tentunya sang ibu kita dulu. Ini kan barang maestronya dia. Iya. Jadi membuat segala sesuatu pusaka itu ada tujuan tertentu yang jelas baik. Kalau kita bicara energi yo, keleni ya, percaya nggak di sebilah keris ya? Dua masalah yang tidak bisa disatukan adalah logika dan klinik. Manakala kita memandang dari sudut kacamata logika, klinik nggak berlaku. Tapi kalau kita memandang dari sudut kacamata klinik, logika pun juga nggak berlaku. Seperti hari ini dunia medis dan dunia alternatif gitu. Oh iya. Nggak bisa. Jadi tergantung sudut pandang kita dari mana itu. Iya. Tergantung dari kitanya sendiri. Tapi kejadian aneh-aneh itu di rumah Nggak bisa kita pungkiri. ada loh. Pasti ada. Soalnya kan koleksinya Pak Wira ini udah hampir 1000. Koleksinya Pak Wira nih. Saya tahu sendiri, taruh di kantor, taruh di rumah juga. Di tas saya juga banyak. ada. Di mana? Tas. Oh, di tas ya. Oh, yang kecil-kecil pasti dibawa. Keren pokoknya Pak Wira ini fanatik Madura sampai ini keris Mojopahit. Ronggonya Madura. Jadi apa tadi tangguhnya? Mojora. Mojora. Ya, keren Mojora. Selalu ada yang baru lah ini. Galeri Sang Pamor memang luar biasa. Dan beliau ini sendiri, orang bilang di dunia perpustakaan, awal saya kenal dengan Mas Hamdi. Oh, itu orang lahir procot ini sudah di dalam bengkelnya keris. Jadi procot bareng sama besi ya. Iya, itu luar biasa. Ya sebenarnya karena memang saya lahir di Madura. Saya mengatakan yang lebih dari itu, Mas Hamdi. Bahwa hari ini Indonesia punya putra bangsa mirip seperti Mas Hamdi ini luar biasa. Ini juga yang harus dilestarikan, bukan cuma sekedar pusakanya. Jadi aku harus dilestarikan. Betul, that's right. Kalau aku sih menyikapi kenapa di lingkungan saya itu di kampung kok rata-rata ya 90% itu di keris itu ya. Karena di sana gersang. Jadi tanah di sana memang apa ya? Kayak gunung, nggak bisa ditanemin padi. Biasanya cuman jagung kalau musim hujan. Jadi otomatis orang dulu kan kalau nggak keris apa gitu, tani nggak bisa. Udah nggak ada lahan itu loh. Mungkin kayak gitu. Dan kebetulan memang di kampung itu memang ada pesarian atau makam tua. Itu dulu ceritanya kan guru-guru Raja Sumenep. Cuma itu dongeng. Tapi banyak tanah-tanah itu yang tanpa pajak itu loh. Apa namanya? Pardikan ya. Itu banyak. Setiap pesarian itu ada sebidang tanah. Ada yang kayak kalau di sana itu pohon ini loh, apa kelapa. Itu memang tanpa pajak sampai sekarang. Berarti memang pemberian dari keraton dulu itu loh. Ya ada benernya sih. Cuma kuburan-kuburan tua memang di sana ada 8 pesarian. Dan salah satu kuburan yang saya rawat itu ada Juk Serna. Itu memang dari leluhurku turun temurun gitu loh. Sampai tak pugar, tak bersihin, tak bangun. Memang ada niat, terus 2 hari nggak tidur, dapat duit dari mana? Ternyata
ada teman-teman bantu. Iya. Akhirnya terlaksana lah, jadi sekarang udah layak lah. Kalau saya ini Mas Hamdi ya, saya di dunia perpustakaan itu saya akuin satu juga. Ada sejarah terkandung di dalam satu pusaka yang tidak kita dapatkan di waktu kita sekolah dulu. Ya, Itu ada. Dan itu malah menurut saya lebih lebar daripada pelajaran kita sejarah di sekolah dulu. Jadi saya memandang sesuatu pusaka, itu seolah-olah pusaka bisa bercerita sama saya. Dia dulu beradanya di zaman ini, rajanya ini, empunya ini, Supo dan lain sebagainya. iya, Saya di sana merenung, kok bisa ya iya. orang zaman dulu bikin seperti ini di era yang seperti itu. Memilih bahannya. Iya. gitu. Malah ini kalau hanya ada di dunia pusaka yang namanya teknologi mundur saat ini. Orang sekarang cuman bisa pakem dari fisiknya doang. Iya, Bahan-bahannya mau dapat dari mana? benar. Ya sampai sekarang walaupun di Madura ada keris Kamardikan, memang pengrajin di Madura itu sampai 600 lebih sekarang tuh total. Oh, Pengrajin. alhamdulillah. Mana bisa persis kayak keris tua itu nggak bisa. Nggak akan. Jadi tampilan seloroknya, lipatan besinya, Iya, terus itulah. bahan pamornya sendiri sangat beda. Iya. Jadi kalau tua itu mungkin karena dulu kan bahan ada meteor ya, ada meteorit, Iya. ada nikel kandungan Iya, nikelnya. iya, Sekarang kan full pakai nikel. Betul. Jadi sangat beda. Jadi nggak khawatir lah kalau memang mempelajari keris mana yang Kamardikan, mana yang Sepuh itu memang kalau menurutku sih gampang. Kalau punya dua-duanya bisa dibandingin Iya. buat referensi gitu loh. Betul. Jadi sangat beda. Gitu loh. Jadi empu-empu kita zaman dulu itu membuat satu pusaka dari teknik lipatannya, terus bentuk pamornya, apalagi kinata-kinatanya. Mereka membuat sebuah pusaka semua serba dengan hati. Ya, Semua pakai hati. benar. Tapi nun sewu, kalau empu-empu sekarang, apalagi yang masih usianya relatif muda, bati mas, bukan hati mas. Ya, Bati. berbati. Ya. Benar. Kalau zaman dulu kan benar-benar tulus, ikhlas ya. Betul. Akhirnya ada rasa ikhlas, tulus, akhirnya kasih sayang yang dia dapat gitu loh. Makanya doa-doa empu terbukti lah, Betul. terbukti. Dan lagi membuat sebuah pusaka ini kan buat icon. Icon, Dari ya. si empunya ini untuk icon. Makanya kan ada Tangguh Demak, Mojopahit, Mataram. Kalau yang sekarang sudah bukan icon lagi. Iya. Balapan sekarang. Balapan. Cepet-cepetan oleh Cepet-cepetan Bati. oleh Bati, Ya, ya. itu. Nah, ini unik nih. Warongko. Sebenarnya Warongko ini dengu-dengan. Cuma memang ada gambar ini tua kok Warongko, gambar naga nih. Modelnya dengu-dengan, kerisnya Madura Sumenep. Masya Allah. Nah, Damar Murup ya. Damar Murup, terus ada lambang Sumenep nih. Keren ini juga. Cuma handle diprotoli. Nang dia handle iki. Handle tidak melaku mas. Lah, handle nggak mau diajak ke Rawo nih. Ini gading handle ini pasti. Ini diwarangi juga, terus Warongko di restorasi, dikembalikan ke aslinya ya, Iya. kotor kan nih. Hanya bisa dirowo, sandarnya Mas Hamdi, kesempurnaan itu bisa saya dapatkan. Wah, terima kasih banyak kok. Cuma ya banyak teman-teman yang lain kok. Cuma saya kan lebih ini ya, kerjanya di rumah gitu loh. Kalau teman-teman kerja di toko, di kiosnya. Karena konon katanya Mas Hamdi ini masih keturunan empu, makanya lihat dari cara mewarangi, restorasi, itu ada sesuatu yang different, berbeda dengan mereka yang lain. Kalau Itu saya turunan akui. empu sih enggak. Dengar-dengar begitu di luar saya. Cuma aku SMP udah bikin keris gitu loh. Oh, empunya sendiri berarti. Dulu kakekku meranggi sih. Kakekku meranggi, terus mewarangi, terus bapakku juga. Karena aku tinggal di Sumeneb, bapakku di Surabaya. Saya ada di lingkungan keris, orang-orang bikin keris. Ya itu, SMP kelas 3 udah bikin.
udah mulai bikin. Saudara-saudara Sang Pamor, hanya dengan beliaulah semua ilmu apa yang mau kita tanyakan, kita butuhkan beliau ini nggak ada pelit-pelitnya untuk menjelaskan pada kita. Saya pun jadi semakin paham di dalam dunia perpustakaan juga tidak luput dari penjelasan dari beliau ini, Mas Hamdi. Ya kalau kita nggak jelasin mana bisa jualan. Kasihan yang betul-betul, Mas. Iya kan? Ada yang betul-betul tahu-tahu benar sejarah apa-apa, ini jadi kasihan kalau nggak terungkap gitu. Tanyalah pada beliau, semuanya apa yang Anda butuhkan akan Anda dapatkan. Siap, pokoknya semangat terus, jangan pantang mundur, jangan khawatir, beli keris itu jangan takut salah. Ya itulah yang saya tadi katakan. Jangan takut salah. Jadi beli aja, pokoknya suka, yang penting nggak salah harga. Ya. Ya kok ya. Tapi kalau saya malah kebalik. Gimana? Saya kalau lihat keris itu harganya nggak sesuai dengan kerisnya, itu nggak menghargai kerisnya. Nggak menghargai kerisnya. Kerisnya. Bener. Kerisnya ini bagus, empunya ini membuat dengan caranya mereka Kok sendiri. murah gitu loh, nggak masuk akal kan? Tidak ada menghargai. Berarti itu tidak menghargai. Betul. Berarti memang harga keris itu relatif. Iya, relatif. Sebenarnya kita Kita beli emas, Mas Hamdi. Emas hari ini 800 lebih 1 gram. Ya, Anda jual ke saya harganya 500. ya, Saya nggak patut beli, colongan. colongan. Iya. Beda di keris ya toh. Kalau murah Nggak menghargai. nggak menghargai. Betul. Ini barang yang harus kita hargai. Orang luar negeri aja antusiasnya luar biasa. Bener. Kok kita sendiri yang di negeri ini malah nggak bisa menghargai. Oke, terima kasih Om Wira. Ini sudah ditunjukin koleksi-koleksi yang top Marco top nih. Nanti kita ambil videonya ya, yang detail. Dan untuk sahabat Sang Pamor, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi kita semua dan tetap semangat. Nggak usah takut masalah klenik atau apa atau salah barang. Yang penting harganya nggak salah gitu loh. Oh ya, satu lagi. Ini dulu keris ini ular ini, Mas Hamdi. Ular. Iya. Ya. Sekarang berubah jadi keris. Nah, gimana itu? Ularnya saya jual. Ularnya dijual. Belikan keris. Oh, ini Biar nggak tegang. suka reptil juga Om Wira ini. Biar nggak tegang. Jadi dari ular jadi keris. Ternyata ularnya dijual, Belikan keris. bahkan keris. Keren. Oke, sahabat Samor, cukup sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.